张兄，如何破开这禁制？还是我先来。诸位，还请全力出手。我不出手，记得保留实力。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat kalau ternyata keanehan yang terjadi di dasar kolam spiritual ternyata itu bersumber dari sebuah ikan manik-manik yang memiliki aura luar biasa. Saking misteriusnya manik-manik itu, sampai-sampai lord kita yang ingin mengambilnya seketika dipentalkan seperti ditolak oleh manik-manik tersebut. Beruntung Lord Qichen memiliki sebuah harta berupa cakram giok yang tak sengaja itu mampu menarik perhatian dari manik ikan tersebut. Alhasil setelah dia keluarkan cakram gioknya, tiba-tiba manik ikan pun bereaksi dan langsung masuk ke dalam ruang hampa dari cakram gioknya. Sontak aja Lord kita pun menjadi gembira bukan kepalang karena dia telah beruntung mampu membawa sebuah harta spesial ke dalam cakram gioknya. Diketahui manik-manik ini jugalah yang mampu mengubah air biasa menjadi air spiritual seperti air di dalam kolam luar angkasa. Artinya jika Lord Qichen memiliki harta semacam ini, maka dimanapun dirinya berada maka akanlah bisa menyerap esensi spiritual. Selain dari itu kemarin kita juga diceritakan mengenai tetua Pei yang sedang memburu sosok praktisi yang berani melenyapkan anggotanya. Namun mereka masih belum mengetahui jika itu adalah Qichen, jadinya memilih untuk segera menyelidikinya. Di sisi lainnya Lord Qichen juga akhirnya bertemu dengan tetua duo yang ingin memasuki ke dalam istana reruntuhan. Tapi di sana muncul berbagai paksi yang juga datang ingin memasukinya. Mereka bilang kedatangannya ke sini karena telah mendapat pesan dari istana Piao Miao. Jadinya mereka mengajak Qichen untuk masuk bersama-sama. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Setelah kemunculan orang-orang ini, mereka kemudian mengajak memasuki kereruntuhan ini bersama-sama. Jelas Lord kita pun mengerti dengan situasi ini, jadi ia pun melirik ke arah tetua duo memerintahkannya untuk mengajak masuk. Satu persatu dari mereka mulai memasukinya. Setelah semuanya masuk, terlihat sekilas jika reruntuhan ini situasinya sudah sangatlah kacau. Beberapa batu terlihat berserakan dan dengan ini semua orang tidak ada yang berani bertindak ceroboh. Di perjalanan, tetua duo nampak dia telah menemukan sesuatu. Lord Qichen tentu penasaran apa sebenarnya yang telah dia temukan. Tetua duo merasakan kalau reruntuhan ini berasal dari ras aliennya, yang berarti berasal dari zaman kuno. Mendengar itu jelas aja Lord kita pun semakin penasaran mengenai tujuan dari istana Piao Miao sehingga masuk ke dalam reruntuhan ini. Pada saat ini selain dari memikirkan itu, Lord kita juga mulai menduga mengenai orang-orang yang masuk ke tempat ini dipastikan sudah sangatlah banyak. Lalu sembari berjalan Lord kita kemudian berjongkok memperhatikan tekstur dari tanah di tempat ini. Akan tetapi pergerakannya malah dicemooh oleh sekelompok orang lain yang mereka kira kalau Lord Qichen tidaklah mungkin untuk melihat jejak-jejak tempat ini. Lord kita tidaklah peduli. Dia kemudian memikirkan kemungkinan yang lain yaitu mencoba mengira-ngira rencana apa yang sebenarnya ingin dilakukan istana Piao Miao beserta orang-orang berpakaian hitam membawa semua orang ke sini. 此地像是我一魔族远古建筑，对各大势力强者不在少数。还真会装，就这些痕迹能看出什么来？究竟有何目的？ Semua orang mulailah menuju pada sebuah tempat dan langsunglah pergerakan pun muncul membawa semuanya pergi ke lantai 2. Benar aja, situasi di lantai 2 sangatlah berbeda dengan lantai pertama. Terlihat di sana ada pergerakan dari setiap bangunan yang sangat otomatis. Sang Wuji mulai mempertanyakan apakah benar di tempat seperti ini terdapat harta karun langka.
Dan satu orang pun mulai maju mengecek salah satu batu di sana dan menemukan sebuah pola misterius. Dari belakang, seorang tetua jelas mengetahui pola tersebut. Jadi dia berteriak untuk meminta anak buahnya agar tidak menyentuhnya. Namun praktisi ini tidaklah mendengarnya, yang malah dia pun menyentuhnya dan berakhir seperti ini. Melihat ini, semua orang pun menjadi panik. Sampai-sampai seorang tetua merasa tidak terima memarahi Sang Wuji karena dialah yang mengajak mereka semua untuk masuk ke tempat ini. Mereka mempertanyakan dengan tempat ini yang berbahaya dan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Sang Wuji. Hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar karena murid sekte Guiyuannya yang telah tewas tepat di depan matanya. Dengan santuy Sang Wuji pun menjawabnya, kalau di tempat ini terdapat formasi kuno dan para tetua sekte Wuyinnya sudah menemukan cara untuk memecahkannya. Jadi dapat dikatakan tempat ini tidaklah berbahaya lagi. Dan mengenai muridnya barusan itu karena dia telah bertindak ceroboh. Dan selanjutnya, jika ingin selamat maka semuanya harus mengikuti instruksinya dan jangan sesekali menyentuh apapun. Mendengar itu, semuanya pun mengerti dan mereka pun langsung mengikuti Sang Wuji. Begitupun dengan Lord Qinchen yang masih santuy dan kini kelompoknya juga segera bergerak maju. 上无忌，你不是说此地并无危险吗？我雾隐门长老已找到破解之法，不可胡乱触摸呀。走。 Kembali sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana di tengah perjalanan mereka sebuah batu tiba-tiba berhenti memotong jalur perjalanan Lord Qinchen. Melihat ini, tetua duo memberitakan mengenai formasi kuno ini memanglah berasal dari klan Yimo-nya, di mana di saat dahulu formasi kuno ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi memilih para jenius dari klan aliennya dan sangat berbahaya. Sontak aja Lord kita pun mulai penasaran lalu menanyakan pada tetua duo mengenai cara memecahkannya. Akan tetapi tetua duo tidaklah mengetahuinya. Menurutnya formasi ini sangatlah penting bagi klan Yimo-nya. Jadi di masa lalu para tetua klannya juga tidak dapat untuk menghancurkannya. Jadi dengan begitu tetua duo tidak mengetahuinya dan merasa penasaran bagaimanakah orang-orang ini bisa memecahkan formasinya. Segera setelah mendengar itu Lord kita pun kemudian mulai meneliti struktur batu di sana. Dan hanya dalam sekejap aja Lord kita pun mampu memahaminya dan lalu meneruskan perjalanannya. 这应该是我异魔族的远古图腾阵，选拔天才所用。便是我族祭司。原来如此。 Singkat cerita, semua orang pun telah sampai di penghujung jalan dan di sana mereka terdapat sebuah pintu yang sangat besar. Sang Wuji mengatakan jika pintu ini merupakan gerbang masuk menuju ke reruntuhan yang sebenarnya. Seperti yang tertera dalam pesan yang mereka terima, jika di dalam pintu ini terdapat berbagai batasan khusus. Jadi di dalamnya setiap kali menghancurkan satu persatu pintunya, maka mereka akan memasuki ke tempat yang berbeda. Artinya setiap pintu memiliki dimensi yang berbeda. Dari belakang seorang praktisi yang masih bingung lantas menanyakan cara menghancurkan batasan ini. Dengan santuy, Sang Wuji pun menjawab, kalau untuk menghancurkan batasannya dan membuka pintunya, maka semua orang diharuskan menyerang sekuat tenaga terhadap setiap pintu yang ada di depan mereka. Sebagai contoh, Sang Wuji akanlah maju duluan untuk melakukan serangan. Segera dia pun mengeluarkan energinya menembakkan pada pintu besar tersebut. Terlihat sebuah mata formasi pun muncul dan lalu ia pun meminta semuanya untuk bergerak menyerang pintu itu bersama-sama. 张兄，如何破开这禁制？还是我先来。喂，还请全力出手。 Yang dimana sesuai dengan pesan yang diterima, setiap pintu akanlah menilai kekuatan serangannya, di mana hal itu akanlah berbanding lurus dengan harta yang akan mereka dapatkan. Artinya semakin kuat serangan yang dilancarkan, maka semakin bagus juga harta yang akan didapatkan. Tak basa-basi setelah mendengar ini semuanya pun mulai bergerak melancarkan serangan. Namun Xiansu nampak merasa khawatir dengan tempat ini. Dia merasa kalau tempat ini terlalu aneh. Begitupun dengan Jiruyu dan Chen Xixi yang juga merasakan hal yang sama. Lord kita segera memutuskan menyuruh semuanya untuk bertindak biasa-biasa aja, tidak perlu sampai menghabiskan energinya. Segera Xiansu dan yang lainnya perlahan mulai menyerang pintu itu. Sampai terakhir giliran tetua duo yang menyerangnya.
Alhasil pintu pun terbuka dan setelah itu cerita pun bersambung. Lalu ada apakah di dalam pintu besar itu? Jika penasaran, seperti biasa sebelum kita akhiri videonya, Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikan episode selanjutnya, kita diperlihatkan semua orang yang telah berhasil membuka pintu misterius itu. Namun setelah pintunya terbuka, dari arah belakang tiba-tiba tak disangka terdapat sekelompok monster yang kini menuju pada tempat mereka. Jelas melihat pergerakan itu membuat semua orang pun mulailah berlari mendekati pintu tersebut dan lantas memasukinya. Alhasil para monster pun tiba-tiba berhenti dan terlihat semua monster perlahan menjadi sebuah batu. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Jika penasaran, Mimin akan kembali lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.